Enzo Maresca telah memberikan update terbaru mengenai pemain-pemain Chelsea yang sedang cedera. The Blues kini tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi sebelum harus berhenti sementara karena adanya international break yang akan dimulai pada minggu depan. 2 pertandingan nanti adalah melawan Karabakh di ajang Liga Champions, lalu Wolverhampton Wanderers di ajang Premier League. Seperti apakah berita lengkapnya mengenai update terbaru pemain-pemain Chelsea yang sedang cedera? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Dimulai dari Cole Palmer terlebih dahulu, diharapkan sang bintang Chelsea itu sudah mulai kembali mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya setelah jeda internasional usai. Enzo Maresca bahkan mengatakan tidak akan mengesampingkan peluang untuk memainkan Cole Palmer ketika menghadapi Barcelona maupun Arsenal. Namun untuk laga pertama Chelsea setelah jeda internasional, yaitu melawan Burnley, Enzo Maresca tak ingin terburu-buru untuk memaksakan menurunkannya demi menghindari hal-hal yang akan memperparah cedera dari Cole Palmer. Sang pemain timnas Inggris yang baru saja terpilih ke dalam starting 11 FIFPro tahun 2025 itu diketahui mengalami cedera pangkal paha sejak bulan Agustus lalu. Namun karena terlalu memaksakan diri untuk bermain, akhirnya cederanya menjadi lebih serius sehingga ia telah absen membela Chelsea dan timnas Inggris sejak bulan September. Penampilan Chelsea semenjak absennya Cole Palmer memang bisa dibilang masih cukup bagus dan tidak terlalu berpengaruh yang sangat krusial. Namun tentunya skuad The Blues saat ini akan semakin bertambah solid dan berbahaya jika Cole Palmer turut aktif berperan. Tanpa adanya Cole Palmer, Chelsea hanya merasakan kekalahan sebanyak 2 kali saja dan berhasil mencetak 18 gol, lalu kebobolan hanya 8 gol dari 9 pertandingan yang telah dijalani. Enzo Maresca dan seluruh fans Chelsea pasti sudah tidak sabar menanti kehadiran Cole Palmer kembali ke dalam skuad The Blues karena laga-laga berat akan menanti Chelsea setelah international break. Di antaranya adalah melawan FC Barcelona lalu Arsenal. Belum lagi lawan-lawan yang seringkali menyulitkan Chelsea seperti Leeds United, FC Bournemouth, Everton, dan Atalanta. Enzo Maresca tentu membutuhkan semua personel yang ia miliki untuk tersedia dan dalam keadaan siap bertarung menghadapi jadwal padat yang ada di depan mata. Semoga recovery Cole Palmer berjalan dengan cepat dan tuntas agar ia bisa kembali membela Chelsea di sisa musim ini, dan yang paling utama adalah agar cederanya tidak kambuh lagi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Figur penting selanjutnya yang akan segera kembali membela Chelsea adalah Benoit Badiashile. Sang pemain bertahan berkebangsaan Prancis ini dikabarkan oleh Enzo Maresca akan kembali bermain untuk Chelsea setelah jeda internasional usai. Benoit Badiashile baru memainkan 1 laga saja di musim 2025-2026 ini, yaitu ketika melawan Liverpool beberapa minggu yang lalu. Sangat disayangkan, ia harus menepi dari lapangan hijau sejak laga itu karena terkendala cedera otot yang dialaminya. Cedera ini ia rasakan ketika menjalani laga pramusim melawan AC Milan pada beberapa bulan yang lalu. Level permainan yang ditunjukkan oleh Benoit Badiashile ketika ia bermain sangatlah memberi ketenangan untuk rekan-rekannya dan passing-passing progresifnya sangatlah dibutuhkan untuk menembus lini pertahanan lawan. Lini belakang menjadi concern untuk Maresca karena terlalu rentan untuk kebobolan akhir-akhir ini. Dengan hadirnya kembali Benoit Badiashile nanti, ia diharapkan mampu memperbaiki masalah-masalah yang ada di jantung pertahanan Chelsea. The Blues memang sedikit tidak beruntung jika berbicara soal ketersediaan para bek yang mereka miliki, karena pemain-pemain bertahan andalannya sering bolak-balik terkena cedera. Yang pertama adalah kehilangan Levi Colwill sejak awal musim lalu dan dikabarkan akan absen hingga akhir musim nanti.
Selanjutnya Wesley Fofana yang diproyeksikan menjadi bek andalan Chelsea di era yang baru ini, namun ia justru lebih sering absen membela The Blues. Dan yang terakhir Benoit Badiashile yang juga diharapkan bisa memperkokoh pertahanan Chelsea, namun kenyataannya Badiashile juga lebih sering absen dari lapangan hijau. Ketiga pemain belakang ini memang menjadi andalan Enzo Maresca, dan selain Levi Colwill yang bisa dibilang The Blues tak mengeluarkan sepeser pun untuk merekrutnya karena Colwill adalah pemain lulusan Akademi Chelsea. The Blues berinvestasi dengan uang yang tidak murah ketika membeli Fofana dan Badiashile. Wesley Fofana diboyong seharga 70 juta pound sterling dari Leicester City, sedangkan Benoit Badiashile di harga 35 juta pound sterling dari AS Monaco. Siapa yang sudah tidak sabar melihat duet Wesley Fofana dan Benoit Badiashile lagi? Kita akan segera melihatnya dalam waktu dekat nanti. Setelah membahas pemain-pemain Chelsea yang akan segera kembali dari cedera, update terbaru dari pemain Chelsea yang akan absen membela The Blues adalah Pedro Neto. Sang winger timnas Portugal itu mengalami masalah kecil pada kakinya dan Maresca mengatakan cedera ini bukanlah cedera yang serius. Pedro Neto sudah pasti tidak akan ikut terbang ke Azerbaijan bersama dengan rombongan Chelsea lainnya untuk menghadapi Karabakh di ajang Liga Champions. Sedangkan daftar cedera Chelsea masih sama seperti yang dahulu dan kini hanya menyisakan Levi Colwill dan Dario Esugo saja. Bahkan striker buas yang dimiliki Chelsea yaitu Liam Delap sudah bisa kembali merumput bersama Chelsea lagi setelah kartu merah yang diterimanya melawan Wolverhampton. Liam Delap kemungkinan besar akan turun sebagai starter untuk laga nanti melawan Karabakh dan bukan tidak mungkin akan menjadi starter lagi ketika pertandingan selanjutnya melawan Wolverhampton. Zona Chelsea Indonesia tidak membuat episode khusus untuk membahas preview pertandingan melawan Karabakh dan semoga The Blues tetap meraih 3 angka di pertandingan nanti. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.